warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Aulia Mifta Atifa dalam acara Talk Show Nusantara. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial nih, yaitu seorang wanita cantik yang berprofesi sebagai polwan yang bernama Husna Kamalia. Jadi hari ini kita akan membahas topik mengenai tips and trik sukses menjadi Bintara Polri. Nah, langsung saja kita panggilkan kakak cantik kita, Husna Kamalia. Halo kakak, apa kabar? Baik. Terima kasih udah datang berhadir ke sini. Apalagi cuacanya nggak mendukung ya, cuaca di sini hujan. Tapi hujan itu berkah ya. Ya, tapi kakaknya masih menyempatkan waktu nih guys untuk datang memenuhi panggilan kita pada hari ini. Oh ya kak, jadi sebelumnya nih, jadi aku mau bacain biodata kakak. Oke. Ya, jadi nama kakaknya ini guys Husna Kamalia. Halo guys. Nah kak, ini mau dipanggil Kak Husna, Kak Una, atau Kak Lia nih? Husna aja ya. Kak biar Husna lebih aja akrab ya. Oke. Jadi Kak Husna ini lahir pada tanggal 8 Maret 2002 dan beralamat di Selimum, Aceh Besar. Nah, Kak Husna juga udah mengenyam pendidikan pada Sekolah Dasar SD Negeri 1 Selimum dan lanjut di MTSN Umardian dan lanjut lagi di Mas Umardian. Nah, berarti 6 tahun nih Kak pesantren. Iya, 6 tahun. Saya betah banget dia berarti di sana. Oh, keren. Jadi berarti agamanya dapat, dunianya dapat ya Iya, Kak? kalau di MTS dan Manumardian pasti ya dapat dua-duanya. Tapi saya lebih fokus ke umum. Karena dari kalau Kenapa Kak? karena kalau fokus agama itu lebih ada bidang masing-masing. Oh, jadi kakak dulu SMA-nya nih IPA gitu ya Kak? Iya, IPA. Nah, oke lanjut, jadi Kak Husna juga pernah berkuliah di jurusan Bahasa Inggris di UIN dan lanjut, itu hanya 2 tahun dan lanjut ke jurusan Psikologi di Unmuha. Kenapa nih Kak? Mungkin bisa diceritain sedikit kenapa bisa dari Bahasa Inggris terus pindah ke Unmuha, itu Jadi kenapa? emang titik fokus awalnya tuh emang mau tes polisi, tapi dikarenakan ada beberapa kali tes tapi gagal dikarenakan beberapa faktor, mungkin kurang belajar, terlalu fokus ke kuliah, jadinya nge-stop di bahasa Inggris. Jadi mau fokus untuk tes polisi benar-benar. Oh, jadi berhenti kuliah biar fokus karir Iya. Kak. Jadi setelah lulus baru lanjut di Unmuha. Jadi kenapa nih Kak pilih psikologi? Karena biasa polisi kan pasti pilih hukum gitu. Iya, Kakak ya, sendiri kan kenapa hukum lanjut di pastinya psikologi? ya. Yang pertama mungkin hukum tuh udah banyak kan, jadi hukum tuh kita bisa sambilan belajar juga, karena kan di kepolisian pasti tentang hukum, kita kan tentang hukum kita belajar. Apalagi kalau kita seorang penyidik atau seorang yang tentang reskrim, pasti itu tentang hukum. Jadi kan psikologi kita nggak dapat ya di luar tuh, apalagi tentang sekarang banyak psikologi tentang kita harus tahu banyak tentang orang, kita baca karakter orang. Jadi di psikologi kita bisa belajar lebih banyak, apalagi untuk kita sendiri yang nanti bakal jadi seorang ibu, jadi banyak parentingnya ya, jadi banyak ilmu yang bakal bermanfaat untuk ke depan. Tapi bukan ilmu hukum, bukan nggak bermanfaat, cuman kita masih bisa sambilan belajar ataupun kan Sambil hukum, kerja, ya, sambil karena belajar dia pasal, jadi kita emang betul-betul harus hafal gitu. Kalau parenting ini susah sih dapat jadi hal-hal ilmu lain. Istri idaman banget ya guys. Belum sih, masih belum ada. Oh, masih jomblo Kak? Iya. Bisa sih guys, kalau mau langsung nanti kontak di akun Instagram ya, nanti aku taruh di bawah. Dibalas ya Kak DM ya. Iya, insya Allah. Oke Kak, ini lanjut. Berarti kakak lulus polwan pada 2022 nih Kak? Iya, lulus dinamakan lulus terpilih itu 2022, tapi saya dimasukkan ke gelombang 2. Berarti mulai pendidikannya kapan nih? Itu mulai pendidikannya bulan 2 2023. 2023. Cara kakak bagi waktu nih, kan kakak sambil kerja sambil kuliah, itu cara bagi waktunya gimana? Pasti kan padat nih ya kan, jadwalnya di situ kuliah, di situ kerja. Keren sih Kak, itu gimana Kak cara bagi waktunya? Oke, jadi kalau di Unmuha sendiri itu dia ada yang namanya regular sama non regular. Jadi kami sebagai pekerja mengambil dari non regular. Jadi non regular itu bukan cuma kami yang polisi-polisi aja sih, ada beberapa kayak pegawai dari kakak BUMN atau beberapa pegawai
dari jurusan berbidang-bidang berbagai macam bidang lainnya juga itu yang kami mengambil di non reguler. Jadi kalau non reguler tuh biasanya kalau di UNHA sendiri itu Sabtu dan Minggu. Berarti kuliahnya cuma Sabtu Iya, Minggu. Sabtu dan Minggu. Terkadang kalau kami masih semester awal, semester 1 atau 2 itu biasanya dia masih Sabtu, belum ada masuk lab. Tapi jika udah semester lanjutan 3, 4 dan 5 sekian itu udah ada Sabtu dan Minggu. Jadi ya mau nggak mau waktu libur kita korbankan. Oh, jadi Gitulah. waktu istirahat dikorbankan untuk Iya. berkuliah, Kak. Wah, keren ya, guys. Nah, jadi ini Kakak menjadi poluan itu keinginan sendiri atau keinginan orang tua? Yang udah pasti kayaknya kalau keinginan orang tua terlalu berat sih kalau masuk poluan. Iya. Pastinya kita dari keinginan sendiri dari sendiri. Jadi emang kalau emang mau minat masuk poluan tuh emang dari hal sendiri. Kalau dari dorongan orang tuh kayak setengah perjalanan langsung bakal nggak sampai Stuck, sih kan? ya, nge-stuck. Berarti ini Kakak cita-cita dari kecil memang udah pengen jadi poluan. Iya, dari kecil. Emang dari kecil mintanya mau pengen poluan, kok nggak dokter. Cuman ya kalau dokter pikir untuk diri sendiri masih panjang perjalanannya, panjang banget gitu kan dokter. Kalau dokter mungkin harus belajar lagi. Iya, dan lagi dan gitu, lagi Kak. kan dia harus juga mempunyai skill yang memang harus belajar terus-terusan kan. Dokter tuh emang lumayan berat sih, tapi yang jadi dokter hebat. Oke, keren. Jadi berarti sempat saya ketahui Kakak udah pernah gagal nih, Kak, 2 kali, tapi Kakak terus lanjut lagi sampai sukses nih, Kak. Motivasinya apa tuh pas untuk bangkit? Biasa orang kalau udah terpuruk itu susah, udah berpikir kayak ini bukan rezeki saya, tapi Kakak terus bangkit sampai jadi seperti ini. Itu motivasinya apa, Kak? Jadi yang pertama mungkin karena cita-cita sendiri dari kecil, kemudian motivasinya tuh saya termasuk anak tunggal, jadi kayak berasa harus sukses sih demi orang tua gitu. Karena jika kita tunggu setelah kuliah tuh kita juga bakal tes PNS juga kan. Jadi polisi itu menurut saya lebih menjamin. Kemudian juga kesehatan di sini juga dijaga karena kami ada menjaga kesehatan berkala. Polisi itu misalnya 6 bulan sekali pasti ada cek kesehatan lagi, cek kesehatan. Jadi di sini masih bisa dijamin, apalagi kalau kita emang menjaga pergaulan juga pastinya. Jadi karena itu, Kak, Iya. alasannya. Nah, ini bagi adik-adik yang mau lanjut juga mungkin mau memiliki cita-cita kepoluan nih, Kak. Tahapan tesnya apa aja sih? Betul. Kalau ini mau yang Bintara umum aja ya, Iya. karena saya juga dari Bintara umum. Jadi untuk Bintara umum tuh untuk adik-adik yang masih SMA nih, apalagi yang masih kelas 2, kelas 3 tuh udah bisa prepare terus sih, karena lumayan berat saingan kita. Aceh termasuk nggak terlalu banyak, tapi lumayan banyak, 3.000 itu masih kita di Aceh, belum lagi luar saingannya emang berat banget, tapi kita Aceh masih bisa. Jadi untuk kesiapannya tuh yang pertama kesehatan, apalagi yang untuk laki-laki ya mungkin masih merokok tuh udah bisa berhenti dulu rokoknya. Kemudian setelah kesehatan kita ada tes psikologi CAT. Jadi untuk psikologi CAT biasanya dia ada les, kalau kalian emang nggak mulai yakin sama diri kalian juga nggak apa-apa, juga ada tes kepribadian. Jadi itu emang aku harus belajar betul-betul. Psikologi dia tesnya biasa untuk 3 dasar, itu masih bilang oke, tapi biasanya nilai kita terkecoh di kepribadian, di tes kepribadian. Jadi harap itu emang harus belajar betul sih, karena terkecoh banget di kepribadian itu. Kemudian ada CAT Akademi itu ada 4 mata pelajaran. Yang pertama bahasa Inggris, kemudian ada Merdeka, kemudian ada TWK, kemudian ada pengetahuan umum. Itu kalian harus belajar sih. Itu kan pasti ada biasanya matematika tuh emang dari soal SMA gitu. Itu fisik pastinya, jasmani. Itu harus kuat ya. Ya, kuat. Yang kalau cowok kalau bisa 7 sih stadion. 7 putaran ya. lari. Iya, 7 putaran stadion dengan 12 menit waktunya. Kalau berarti cewek non-stop. cewek biasa paling banyak tuh 5 putaran, tapi kalau maksimalnya tuh cewek 6. Itu udah hati sih kalau 6. Boleh juga 4, tapi kalau 4 kalau bisa kerja di renang. Kok 4 putaran. Berarti Renangnya juga juga harus punya skill renang. Ya, renang. Itu wajib, Kak. Iya, wajib. Kalau emang tenggelam tengah jalan ya udahlah, bye-bye. Kita tidak berjumpa. Nah, Kak, ini pertanyaan selanjutnya. Persyaratan masuknya apa aja nih, Kak? Oke, yang pertama pastinya fisiknya harus kuat ya kan, fisiknya harus sehat. Yang pertama jadi kok yang pertama kali untuk mendaftar itu daftar online,
busuk kemudian kita kores, mereka akan kasih berkas kayak gitu, mereka ada syaratnya apa aja. Jadi untuk berkas tuh kayak KTP, ijazah apa itu kita harus betul-betul gitu. Misalnya kayak mungkin ada kesalahan nama, ketika ijazah dan kakak itu berbeda, jadi kita harus memperbaikinya. Kalau itu nggak sesuai nggak akan diterima, apalagi kan kita ada daftar online ya kan. Nah, setelah itu kita ada pengukuran tinggi sama berat badan, jadi tidaknya berat sama tinggi itu harus sesuai, harus ideal gitu. Kalau misalnya mungkin beratnya 60, kita tidaknya 170, jadi kalau dikurangi kita ada rumusnya tersendiri ya kan, untuk ideal berapa, untuk Tingginya berapa, berat badannya berapa gitu. Terus kemudian Itu kalau laki-laki dan perempuan disamakan atau gimana Kak? bisa makan dalam gimana nih? Tinggi badannya. Kalau beda, kalau perempuan kita 160 minimal kita 160. Kalau untuk laki-laki minimal 160. Untuk berat badan yang menyesuaikan yang idealnya sesuai ketentuan. Kemudian kalau bisa lebih, jangan pas-pas banget karena biasanya dia ada pengurangan gitu. Jadi jangan pas banget. Kemudian setelah yang pernah kita ada kesehatan pertama, ada kesehatan pertama tuh yang luar-luar aja, bisa kayak gigi kita rapi nggak gitu, ada bolongnya atau enggak, telinga gitu, kesehatan badan gitu. Ada yang luar-luarnya lah kalau kesehatan pertama. Kemudian kita ada CAT Academy yang saya bilang tadi, CAT Academy, psikologi. Kemudian setelah baru kita tes jasmani itu ya olahraga, lari, renang, ada pusat, sit up. Kalau perempuan swimming, kalau yang laki pull up. Untuk laki ini pull up sebenarnya satu aja boleh sekali, kalau emang nggak sanggup, emang mungkin dia tipe yang nggak suka pull up, sekali aja naik boleh. Kalau jangan, yang penting jangan nol, nggak bisa naik sekalipun, karena kalau nol itu mereka akan mundur di jasmani tahap A. Jasmani tahap itu lari, sit up dan pull up. Kok cek sini, jadi dia nggak bisa melanjutkan berenang, sama kan, karena dia udah bisa melewati CAT psikologi akademik tapi nggak bisa di jasmani gitu. Kemudian setelah jasmani dia ada kesehatan kedua itu dia dalam, misalnya kita narkoba enggak, atau ada paru-paru enggak, atau ada jantung dan yang dalam lah. Setelah itu baru nanti ada satu tahap lagi tentang kemudian nanti baru pengumuman terakhir. Nah, jadi seperti itu panjang ya. Jadi harus dipersiapkan sebaik-baiknya biar nanti pas udah mau tes jangan kepepet gitu ya, sama kebanyakan waktu. gitu. Kebanyakan orang di berkas mungkin menyepelekan kan, ya kan berkas itu gampang gitu. Tapi banyak yang gagal juga di berkas. Ya, karena mungkin silap, kurang lengkap, silap atau apa gitu, ada aja kendala. Ya, jadi gitu ya. Jadi dipersiapkan sejauh-jauh hari sebelum hari pendaftarannya Ya, dibuka. Nah, selanjutnya nih Kak, apa ada perbedaan cewek dan cowok nih dalam pelatihan? Perbedaannya pasti ada tempatnya berbeda ya, karena kalau kita cewek khusus cewek, kalau kita yang cewek dia se-Nusantara, sedangkan yang cowok mereka tuh per provinsi, misalnya kayak kita Aceh, apa nggak yang di Jakarta Mabes sana ada tempat tersendiri gitu. Jadi kalau cewek itu se-Nusantara, sedangkan yang cowok per wilayah. Berarti yang di Aceh aja ya, gitu Pak. Mungkin dari bidangnya juga dibedakan, mungkin kalau cowok lebih berat, tapi cewek ya sama-sama berat, cuman karena kuadrat kita cewek mungkin ada keringanan sedikit. Emang kita disetarakan gendernya di polisi ini, nggak mungkin dibedakan, cuman ada pasti keterangan khusus untuk cewek gitu. Berarti secara menyeluruh sama aja, sedangkan semua pelajaran disamakan. Nah, ini apa nih Kak, ilmu baru atau skill baru yang Kakak dapat nih ketika setelah lulus Polwan? Oke, skill baru banyak sih sebenarnya. Misalnya salah satunya, seperti saya bukan dari keluarga anggota, tapi dari sini saya bisa belajar nembak gitu kan. Ada beberapa orang mungkin dari keluarga anggota yang udah bisa belajar nembak kan, yang udah mungkin dari kecil dia udah diajarkan, sedangkan saya kan belum gitu. Jadi itu yang pertama nembak. Kemudian kami ada diajarkan SAR juga, itu kami ada diajarkan bela diri. Itu kalau di dalam Polri itu kami belajar judo. Kemudian ada juga kami SAR, bantuan SAR gitu. Kalau dari sebanyak itu favorit Kakak yang mana nih? Karena saya belum pernah nembak gitu kan, jadi favorit si nembak, karena emang diajarkan dari nol, yang gitu kayak mana sih pengen senjata tuh kok dalam bahaya ataupun dalam perang gitu. Kan ada beberapa gaya juga dia yang harus kita gitu. Oke Kak, kalau pengalaman yang paling nggak bisa nih dilupain ketika boleh dari pendidikan dulu atau pas udah di lapangan
pengalaman apa nih Kak yang paling nggak bisa dilupain sampai hari ini? Pengalaman Apa aja sih Kak yang pengalaman boleh? Mungkin pas Kakak pendidikan di Jakarta ada culture shock atau apa yang Kakak tuh nggak bisa lupain sampai sekarang? Jadi kalau pengalaman tuh ini tentang karena kita Nusantara ya, yang kami yang cewek, jadi kita dari berbagai macam ragam, dari Papua lah, dari Jakarta, Itu dari seluruh iya, Indonesia. seluruh Indonesia kita bersatu di situ. Ada yang memang bermacam-macam ragam orang, ada yang lembut orangnya, ada yang keras ya kan. Apalagi kita Sumatera. Jadi saya tuh kamar emang berbagai macam ragam, dari ada yang Jogja. Ya, kami Sumatera dengan orang Jawa yang mungkin orangnya lembut gitu kan. Jadi yang Sumatera ini emang orangnya tipe kita ngomong ya keras gitu kan. Kayak, ya apa nih? Kita nggak bermaksud untuk ribut, tapi orang Jakarta beranggapan kok kasar kali kamu ngomong, aku nggak marah kayak gitu. Jadi kayak, oh jadi kita harus emang di situ harus berhati-hati dalam bicara juga, karena nggak semua orang ngerti kalau kita tuh ngomongnya keras gitu. Jadi kalau orang Sumatera ngomong nih stereotip yang kayak oh Sumatera nih kasar, Iya, Sumatera kasar. nih Jadi keras kayak, gitu. dikiranya kita lagi marah, padahal enggak, maksudnya baik gitu. Ya cuma orang tuh responnya ya gitulah, karena mungkin orang tuh lembut kan caranya. Oh seperti itu. Berarti ini juga terkait dengan kepribadian Iya, orang kepribadian. setiap wilayah itu berbeda-beda. Tapi yang salutnya sih bisa tetap kompak, menjaga supaya tetap nggak terjadinya hal-hal buruk ataupun sampai berantem, karena sebelum kami itu ada jadi sampai berantem lah berdua sampai emang parah gitu. Jadi untuk kami ya asalnya bisa menjaga supaya tetap seimbang. Dan kok dibilang pasti ada berantemnya, tapi ya masih bisa dikontrol. Seperti itu. Selanjutnya nih Kak, tantangan khusus yang Kakak hadapi nih selama poluan itu apa? Tantangan Oh iya ada. yang Kakak lewati. Karena kan kami pendidikan pas banget di bulan puasa nih kan, jadi tantangannya tuh kami pasti ada latihan lapangan ya, seperti misalnya latihan tameng, latihan judo tuh juga di lapangan, panas teriknya matahari ya. Tahulah Jakarta gimana panasnya, ya kan? Lebih panas dari Aceh Kak, Ya, Jakarta. jangan tanya. Habis itu kemudian dengan posisinya kita puasa panas, dan di situ kan kita ya sepandai-pandai kita harus menahan puasa, gimana caranya jangan berbuka gitu. Tapi emang nggak dipaksakan untuk berpuasa, cuman dikarenakan kita sendiri dari Aceh, jadi saya mengusahakan supaya nggak berbuka. Cuman ya itulah tantangannya, kita di situ bangun jam 2 pagi. Jam 2 pagi kita bangun untuk sahur, kemudian beraktivitas lagi paginya, sholat subuh, dan pokoknya ada aktivitas sampai sore itu jam 6 baru kita berbuka. Kemudian ada aktivitas malam dari malam ini itu sampai kemudian istirahat jam 11. Jadi Itu ketika bulan puasa apa nggak ada pengurangan nggak ada dispensasi? untuk dispensasinya mungkin kami dikurangi lapangan, tapi tetap ada, tapi lebih nggak biasa. Kalau lapangan tuh dari pagi sampai sore, tapi kalau puasa tuh bisa dari pagi sampai siang aja, karena dari siang sampai sore aja, cuma dikurangi sedikit. Oh, Tapi kalau judo emang ada pengurangan sih, dari pagi sampai sore gitu. dan itu setiap harinya. Enggak, seminggu ada 2 kali. Seminggu 2 Iya, kali. lapangan tetap ada seminggu 3 kali kalau bisa dalam puasa, cuman pengurangan dari misalnya siang sampai sampai pagi, enggak sampai siang. Jadi siang sampai sore, pagi sampai siang gitu, misalnya gitu aja. Cuma kalau judo tetap dari pagi sampai sore. Nanti harus punya iman yang kuat juga iman yang sih. kuat. Tapi Harus- nggak banyak sih, banyak yang dari kami yang nggak sanggup juga ya yang berbuka, cuman itu masih dibilang nggak apa-apa karena pendidikan. Iya. Itu masih ada Mungkin kategori. fisik juga untuk menjaga kesehatan Iya, Kak. takutnya banyak yang tumbang, tapi Takutnya alhamdulillah tumbang. selama senang ada yang tumbang. Semua kuat-kuat ya. Karena Pasti gizinya juga pohon-pohon itu iya, kuat. gizinya juga bagus sih untuk makanan di sana. Bagus, makanan juga sangat diperhatikan gizinya. Nah, kalau tadi tantangan udah nih Kak. Ini sekarang kita beralih ke hal apa yang paling Kakak nikmati dalam pekerjaan. Hal yang paling dinikmati ya dalam yang pertama tuh mungkin karena kita banyak yang nggak tahu ya kan, karena kan kita awalnya sipil kemudian jadi anggota, jadi beberapa hal yang kita nggak tahu jadi tahu itu kayak bisa sesuatu yang harus banget sih dinikmati. Kayak lebih menambah wawasan pastinya. Kemudian relasi, jadi bisa yang pertama mungkin liatin saya sendiri gitu, misalnya yang kan kita nggak sama satuan kerja, misalnya di sama apa, kemudian liatin saya di humas, di PIK, di kan polisi itu nggak satu bidang, dia ada yang di pop ataupun di mana lainnya gitu kan. Jadi kita bisa menambah relasi juga, wawasan, oh mereka kerjanya ini loh, mereka kerjanya ini loh. Jadi nggak tanpa polisi banyak orang mikir oh kerjanya ini aja cuma satu gitu. Jadi satu bidang tuh dia menguasai semua, enggak. Jadi dia emang ada step pembagiannya, ada bagian tersendiri gitu. Kemudian
yang variasi dari senior kita juga banyak membantu ya. Jadi kita nggak emang kerja sendiri, tapi ada senior yang bimbing, oh gini loh dek gitu. Jadi emang itulah untung dari situ sendiri maknya. Jadi kita nggak terarah sendiri, tapi emang diarahkan gitu. Oh, berarti cukup diarahkan sejauh Iya. ini ya, Kak. Nah, ini ada rumor-rumor nih Kak yang beredar di masyarakat tentang kalau mau tes pollen itu apakah ada nih Kak tes keperawanan gitu Kak? Itu apa betul atau cuma hoax? Oke. Ya mungkin kita sebagai masyarakat yang nggak pernah masuk ke dalam lingkup itu, nggak pernah tahu, tapi kita dengar nih rumor-rumor yang kalau tes pollen itu harus tes keperawanan, itu gimana Kak? Itu hoax atau memang benar? Itu sedikit sensitif ya, tapi it's okay. Tapi kalau nggak mau dibahas juga nggak apa-apa Kak. Cuma kalau di perusahaan bukan di polisi atau polisi aja sih, di TNI juga ada. Tapi tahun kemarin ya baru dihapus, kalau nggak salah saya tuh berapa ya tahun kemarin kalau sih nggak salah itu udah dihapus di TNI. Cuman nggak tahu ya kalau TNI masih ada atau enggak. Tapi kan rumornya udah dihapus. Dihapus. Tapi untuk Polri sendiri ketika terakhir saya tes masih, karena kita bilang kita mungkin emang syariat Islam sih, tapi ada pasti 1-2 orang yang terselip bandelnya ya kan, kita nggak tahu. Jadi masih ada Khilaf Kak, khilaf. khilafnya, bukan bandelnya ya. Oke, khilafnya. Tapi ya gitulah, itu karena untuk menjamin, karena nggak menutup kemungkinan ada mungkin, kita nggak tahu, mungkin orang tuh juga karena itu orang tetap menutupi. Oke. Berarti tetap harus dijaga ya Kak. Apapun itu. Oke, kita beralih ke selama pendidikan ini, boleh nggak sih Kak, atau baru menjalankan tugas, boleh nggak kita menikah saat menjalankan tugas gitu? Oh, kita bukan akpol ya, kita ini karena saya juga jabatan pangkat cuma Bintara. Kalau Bintara itu dia ada masa dinasnya selama 2 tahun, kecuali dia yang masuk Bintara itu dengan jalur S1 itu biasanya setahun dulu, bukan masa dinas, orang tuh bisa menikah, cuman banyak yang memilih setahun dulu baru kemudian mereka menikah. Kalau S1 tuh mereka bebas mau gimana, walaupun dia pangkatnya cuma Bintara. Tapi kalau kita yang dari ijazah SMA maksudnya itu dia ada masa dinas selama 2 tahun, itu mau cewek ataupun cowok sama, ada masa dinas, kecuali akpol. Karena akpol itu kan pangkatnya Ibda perwira gitu, itu orang tuh nggak ada masa dinas. Sedangkan orang itu juga pendidikan selama 4 tahun, sedangkan kita di Bintara 7 tahun. Jadi Berarti setelah itu baru boleh gitu? iya, setelah. Nah, ini juga ada stereotip dari masyarakat terkait dengan berseragam, memang juga cari yang berseragam. Itu kalau persepsi kakak sendiri gimana Kak? Itu sih kembali lagi ke orangnya Pribadi ya, masing-masing. pribadi masing-masing juga. Tapi menurut saya nggak harus sih, nggak harus berseragam. Cuman mungkin karena sama-sama sibuk ya kan, jadi sama-sama sibuk, jadi jumpanya di situ gitu. Jadi makanya Mungkin- itu aja. Mungkin gitu. karena ruang kerjanya Iya, sama. ruang kerja sama. Jadi Mungkin, banyak cinlok. iya. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk cinlok. Tapi menurut saya kalau dapat orang luar, why not? Itu nggak ada salahnya sih. Tapi kakak pribadi enggak gitu. Boleh siapa aja. Boleh siapa aja sih, yang penting jodoh ya. Nyaman aja. Boleh bagi kalian yang menonton, silahkan DM kakaknya. Oh, iya. Siapa tahu kan jodoh Kak. Iya betul, kita jodoh nggak ada yang tahu ya. Iya, betul. Siapa aja bisa jadi jodoh. Nah, ini juga ada stereotip. Nah kan, jadi saya kan dari ilmu komunikasi nih Kak. Jadi kita banyak bahas mengenai stereotip di masyarakat. Nah, bagaimana dengan stereotip yang terhadap perempuan bekerja? Kan perempuan itu banyak yang bilang perempuan kan di dapur gitu. Jadi ngapain perempuan pendidikan tinggi-tinggi gitu? Itu menurut kakak itu gimana Kak? Untuk misalnya ada masyarakat yang berpikiran atau beranggapan seperti itu, respon kakak gimana nih? Banyak sih yang bilang, misal itu masih termasuk awam ya, Awam. bagi saya awam. Itu terlalu awam atau gimana ya bilang. Tapi menurut saya kita kan mengikuti zaman ya, hidupnya mengikuti zaman nanti. Itu sendiri sih harus kembali ke sebenarnya lakinya sih. Kalau kita emang mau mencari pasangan, kita harus bilang, oh aku gini loh, aku tipenya gini, aku tipe yang berkarir, bukan yang nggak mau stay kayak ke rumah aja, aku nggak bisa gitu. Bisa, itu harus kerjasama juga sih dari cowoknya. Jadi kalau menurut saya kayak bilang cewek itu cuma dapur, kasur sama sumur ya kan, gitu dibilang kan.
dapur semua orang kayak itu, kayak enggak sih, selama dia bisa manage waktu, dia bisa berkarir, dia bisa juga ngurus dapur yang rumahnya juga, kenapa enggak gitu. Karena pendidikan tuh bukan suatu patokan. Berarti kalau misalnya emang laki-lakinya minder, berarti dia harus lebih dari kita dong. Iya. Nggak harus lebih, mungkin dia bisa menyeimbangi juga nggak apa-apa, nggak harus masalah. lebih. Iya, sama mungkin sama-sama jalan gitu, nggak apa-apa, nggak harus lebih. Berarti wanita harus independen, Iya. harus punya pemasukan sendiri, Kan tujuannya juga untuk saling bantu, saling bantu membantu dalam keuangan rumah tangga iya. ya kak. Apalagi mungkin sekarang banyak kasus perceraian juga karena ekonomi. Ya, kita faktor itu. Cuman ada juga karena perselingkuhan ya. Itu mungkin faktor kerja, mungkin ada juga yang bilang di rumah aja daripada nanti ada yang ambil atau Kejadian enggak. gitu Sebenarnya ya. enggak juga, itu tergantung pribadi masing-masing. Jadi itu tergantung komitmen kita Iya, pribadi. komitmen kita sendiri. Mau wanita bekerja atau tidak, ya semua tuh wanita yang hebat gitu Iya. ya kak. Jadi nggak ada yang bilang oh tidak hebat, sama aja sih. Nah, saya nih mau bertanya tentang jadwal pekerjaan sih kak. Itu setiap hari atau ini jam berapa masuk pulangnya gitu kak? Itu gimana? Untuk jadwalnya pastinya kami tuh kalau misalnya nggak ada surat perintah, misalnya surat perintah apa gitu, biasanya itu jadwal kerjanya untuk kami itu jam 7.15 itu kami udah apel, udah berdiri baris untuk apel. Kalau apel itu kalau dia berbeda-beda, misalnya Senin itu apel depan, apel emang keseluruhan semua satker, sedangkan Selasa itu apel satker, terus Rabu itu sub satkernya, kemudian Kamis itu depan apel keseluruhan, itu Kamis bisa ada BIM lokalnya untuk pemahaman agama lebih dalam. Kemudian untuk Jumat itu apel depan tapi untuk olahraga, jadi setiap Jumat pasti kami olahraga di masjid, kalau nggak senam atau nggak olahraga mandiri untuk larian. Jadi untuk pulangnya tuh siang, nggak semua saat, cuma ada beberapa mungkin siang ada istirahat jadwal, boleh pulang bentar bisa kembali lagi. Ada juga yang emang stay di kantor, terus pulang setelah apel tuh sorenya itu biasa jam 4. Tapi tergantung juga bagian bidangnya, misalnya kayak reskrim narkoba atau SDM itu biasanya orang tuh telat-telat sih, karena kayak SDM orang tuh banyak rekrutmen ya. Misal ya, Bintara bukan Bintara umum aja, bukan aku aja direkrut, ada Bintara Proaktif, ada SIP, ada berbagai macam. Jadi orang tuh lebih sering telat, tergantung sektornya juga. Oh ya kak, ini baru nggak tahu sih, tiba-tiba teringat aja terkait yang tadi nih pas kakak pendidikan ke Jakarta, terus bertemu dengan beragam macam karakter seseorang dari berbagai macam wilayah. Itu boleh nggak kak ceritain sedikit, mungkin gambaran bagi adik-adik mungkin yang nanti pengen punya gambaran gimana ya setelah lulus pendidikan tuh gimana gitu, mungkin kamarnya seperti apa gitu kak. Itu bisa diceritain sedikit nggak kak? Itu sebenarnya lebih ke rahasia ya, karena setiap ketika kami pendidikan pasti pembina kami bilang cukup kalian yang tahu, karena itu biar jadi rahasia untuk Oh, adik-adik jadi kita. biar orang mereka nggak menikmati penasaran, sendiri. iya. Jadi biar orang ini oh gini ya pendidikan, oh gini ya, jadi orang tuh tahu sendiri tanpa harus kami ceritakan. Jadi itu sebenarnya bisa aja saja, sebenarnya biarlah mereka penasaran dengan sendiri. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu gimana rasanya, kalian harus semangat, harus rajin, harus jangan putus asa apapun itu, walaupun kalian pernah gagal, intinya semangat untuk kalian bisa. Jadi kalian bisa tahu rasanya oh gini ya. Oh gini. Apalagi ketika dari baju siswa kalian pindah ke baju yang sudah berpangkat, itu rasanya oh Ada kebanggaan tersendiri ya, Kak? pastinya, iya. Mungkin pas pelantikan itu terbayarkan ya kak rasa lelahnya. Aduh gimana coba, itu bukan terbayar kali, kayak insya Allah bersyukur banget. Apalagi kalau datang orang tua tuh kayak rasanya tuh lepas, bahagia tuh emang nggak bisa dibilang sih dengan kata-kata. Nah ini kak, apa pesan yang ingin kakak sampaikan kepada perempuan muda yang mungkin berpikir ingin bergabung ke dalam kepolisian? Oke, pesannya yang pertama tuh jaga diri. Kita di zaman yang sangat modern, yang bebas akan hal apapun, bersosial media, lingkungan kita juga. Ya kita memang syariat, tapi ada di luar sana yang mungkin dia membebaskan diri. Kita tertutupi oleh syariat, tapi ada beberapa yang memang membebaskan diri. Jadi pandai-pandailah kalian menjaga diri untuk masa depan kalian. Karena kalau udah kalian udah menyeleneng atau keluar jalur itu emang susah kayak gitu sih. Tapi yang penting kalian pertama jaga diri, jaga kesehatan paling penting.
kesehatan. Karena kalau kalian nggak jaga kesehatan, kalian nggak bisa belajar, nggak akan fokus belajar, nggak akan bisa kalian mengejar fisik kalian supaya kuat. Jadi yang paling kedua itu sih, jaga kesehatan, jaga diri, sama jangan pantang menyerah. Ya karena kalau kesehatan itu sangat penting, karena kalau kesehatan itu kita nggak sehat, kadang pikiran itu belajar juga susah. Udah down ya Kak, nggak bisa. Nah, jadi kita harus jaga kesehatan, itu yang paling penting, apalagi saat sekarang mungkin hujan, cuaca kadang panas, kadang hujan, jadi jangan lupa minum vitamin gitu, dan juga berolahraga yang rutin, makan yang rutin. Juga mungkin udah banyak bilang karena mungkin udah pernah gagal sekali 2 kali, jadi kayak Udah nggak mau lagi mental terganggu atau apa mungkin ya, ada yang bilang kayak gitu. mental health, karena generasi sekarang harus mengutamakan mental health. Jadi apapun itu jangan pernah nyerah, tetap semangat. Pasti ada sedang yang dipersiapkan, ada sesuatu yang dipersiapkan oleh Tuhan. Apapun itu yang pernah kalian, mungkin bukan polisi aja gagal di SB, SN atau apapun itu kalian pernah gagal, tetap semangat, jangan pernah nyerah. Karena kalau Kak Husna sendiri patah semangat saat itu, dia nggak akan menjadi seperti sekarang ini, saat ini. Mungkin udah nggak di titik ini ya Kak. Bukan di sini sih, bukan, kita nggak ngobrol sih sekarang. Kita nggak akan jumpa. Aduh, kamu aku gitu ya. Oke, mungkin segitu aja dari saya dan juga Kak Husna Kamalia. Terima kasih yang udah datang berhadir di sini. Terima kasih juga sudah mengundang saya sebagai narasumber di acara ini. Mungkin kalau kalian ada pertanyaan atau mau bertanya-tanya, boleh nanti boleh ya Kak, taruh Instagram Kakak di bawah. Oke, mungkin hanya itu. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Salam.